Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba' hudah, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, para santri pondok pesantren Bina Al-Quran rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan Sunni Syiah, di mana perbedaan ini sangat runcing dan sangat signifikan sekali, sangat mendasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perbedaan Sunni Syiah bagian ketiga, di mana pada bagian sebelum-sebelumnya telah kita bahas bahwa antara Sunni dengan Syiah di dalam memandang sahabat mereka berbeda-beda. Kemudian ada beberapa aspek yang membedakan antara Sunni dengan Syiah. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang ru'yatullahi, tentang fenomena melihat Allah. Apakah mungkin atau tidak melihat Allah di akhirat? Maka antara Sunni dengan Syiah ini berbeda-beda. Kita baca di dalam kitab Al-Wasyi'atu fi Naqdi Aqaidi Syi'ati halaman 80, ru'yatullah inda ahli sunnah wa jama'atil muslimin mumkinatun fil akhirati faqat liqaulihi ta'ala wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Al-Qiyamah dari ayat 22 sampai 23. Artinya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni memandang bahwa melihat Allah itu mungkin, dan itu hanya terjadi di hari kiamat, di yaumul akhirah, maksudnya di akhirat nanti. Apa dalil yang dijadikan landasan oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu? Yaitu ayat yang berbunyi wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat ini menegaskan posisi orang-orang yang beruntung nanti di akhirat. Kelak ketika mereka masuk surga, maka mereka akan mendapatkan semua kenikmatan yang mereka inginkan. Dan kenikmatan yang paling luar biasa, kenikmatan paling tinggi di dalam surga, yaitu melihat Allah secara langsung. Ila rabbiha nadhirah. Ini menurut orang Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Berbeda dengan Syiah yang memandang bahwa ru'yatullah ghairu mumkinatin la fid dunya wala fil akhirah. Bahwa melihat Allah itu menurut Syiah itu tidaklah mungkin, tidak mungkin terjadi, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Maka di sini kita bisa mengetahui perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah di dalam memandang apakah Allah memungkinkan untuk dilihat ataupun tidak. Kemudian poin yang kedua tentang alam ghaib. Bagaimana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni di dalam memandang al-ghaib, pun juga sama bagaimana Syiah memandang al-ghaib. Inda ahli sunnati wal jamaatil muslimin yaqulun ikhtassallahu ta'ala nafsahu bil ghaibi wa innama atla anbiya'ahu wa minhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ba'di umuril ghaibi li daruratin muayyanatin wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Amma 'inda syi'ati yaz'umuna anna ma'rifatal ghaibi min haqqi a'immatihim wahdahum wa laysa min haqqin nabi an yukhbira anil ghaibi walidhalika fa inna ba'dahum yansabul uluhiyyata lihaula'il a'immati. Jadi kita
jelaskan di sini bahwa ada perbedaan yang sangat krusial, yang sangat mendasar sekali di dalam memandang alam ghaib. Jika Ahlussunnah wal Jamaah memandang bahwa mengenai alam ghaib ini Allah mengkhususkan pada diri sendiri, dan terkadang Allah kemudian memberitahukan alam ghaib ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang perkara-perkara yang ghaib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada tujuan tertentu. Kita tahu seperti yang terjadi di Isra Mi'raj, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga, neraka, penduduk neraka, azab-azab yang mereka dapatkan di neraka, itu dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala membeberkan rahasia-rahasia alam gaib kepada para nabinya. Namun bagi Syiah, mereka memandang bahwa alam gaib atau mengetahui hal-hal yang gaib itu hanya dimiliki oleh imam-imam yang mereka percayai. A'immatuhum wahdahum, hanya para imam saja yang mengetahui alam gaib. Sehingga manusia biasa perlu sambungan imam supaya mereka tersambung antara diri mereka dengan Allah. Dan sambungan itu bisa mereka dapatkan melalui para a'immah, para imam. Sehingga ada beberapa Syiah yang dulu itu kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa ada beberapa imam itu kemudian nyampe kepada martabatul uluhiyah. Mereka mempertuhankan para imam karena mereka mengetahui alam gaib. Kemudian bab yang terakhir yaitu tentang siapakah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahlur Rasul. Jelas sekali menurut Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni, mereka memandang bahwa Ahlur Rasul hum atba'uhu ala dinil Islam fi asahhil aqwal, wa qila hum atqiya'u ummatihi, wa qila hum aqaribuhul mu'minun min Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib. Setidaknya ada 3 pendapat menurut Ahlussunnah wal Jamaah tentang siapakah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita membaca sholawat dan di situ kita mengiringi bacaan sholawat itu dengan wa ala alihi. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya. Pertanyaannya adalah siapakah keluarga di sini? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah ada 3. Yang pertama adalah atba'uhu ala dinil Islam, yaitu semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memeluk agama Islam. Maka siapapun meskipun tidak mempunyai hubungan nasab, tidak mempunyai hubungan darah dengan Rasulullah, maka mereka masuk kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang Indonesia yang muslim juga masuk dalam kategori keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwa ashahul aqwal, dan ini menjadi pendapat yang paling kuat. Yang kedua, pendapat yang kedua yaitu hum atqiya'u ummatih. Yang dimaksud dengan dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mereka-mereka yang bertakwa saja, orang-orang yang solih saja di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya meskipun dia itu masuk Islam, memeluk Islam, tetapi tidak soleh, maka tidak termasuk di dalam umatnya Nabi, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang ketiga, hum aqaribuhul mu'minin
hum aqaribuhul mu'minun min Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib, yaitu keluarga Nabi Muhammad yang mukmin, yang beriman kepada Nabi Muhammad dari keluarganya Bani Hashim dan juga dari keluarga Abdul Muttalib. Jadi keturunan-keturunan Hashim, paman-paman Nabi itu, terus ke bawahnya, kemudian Abdul Muttalib kakeknya Nabi Muhammad ke bawahnya terus, itu merupakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan bahwa mereka itu adalah mukmin, beriman kepada Rasul. Tetapi bagi keluarga Nabi Muhammad yang tidak beriman, meskipun mereka memiliki hubungan darah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, maka mereka tidak termasuk kepada alur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, bagaimanakah Syiah memandang alur Rasul? Mereka berkata, hum dzurriyyatuhu wa ba'du auladi Ali faqat thumma abna'uhum wa ahfaduhum min ba'd. Jadi orang Syiah memandang bahwa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya tertuang kepada turunan Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah. Kemudian nanti akan turun kepada Sayyidina Hasan dan Husain, dan begitu seterusnya kepada anak cucu-cucu mereka. Sehingga keluarga Nabi Muhammad selain dari jalur ini tidak disebut dengan keluarganya. Ini beberapa aspek perbedaan-perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah dari 3 poin. Poin yang pertama adalah dari sisi ru'yatullah. Apakah melihat Allah itu mungkin atau tidak? Kemudian yang kedua tentang al-ghaib, tentang alam ghaib. Dan yang terakhir tentang alur Rasul, tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan masih dalam fokus yang sama, pembahasan yang sama tentang perbedaan-perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.